안녕하세요, lalisa.예요. Hi everyone, this is Lalis Project. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tingkat kesopanan berbicara dalam bahasa Korea. Jadi, gimana sih tingkat kesopanan bahasa Korea itu? Di dalam bahasa Korea, tingkat kesopanan seseorang saat berbicara sangat penting untuk dipelajari. Tentu saja, saat kita berbicara dengan teman atau adik kita, tingkat kesopanannya akan berbeda ketika kita berbicara dengan orang tua atau guru kita. Nah, kosakata bahasa Korea yang ada di dalam kamus itu merupakan bentuk dari kata dasar yang mana saat kita akan menyampaikannya kepada orang lain, terlebih dahulu harus dirubah menurut tingkatan bahasa yang sesuai. Karena kalau tidak dirubah, kosakata tersebut bisa saja berarti kurang sopan. Tingkatan kesopanan ini ditentukan oleh banyak faktor. Namun, biasanya yang paling menentukan adalah umur. Oleh karena itu, umur sangat penting untuk diketahui. Dikarenakan untuk menentukan tingkatan bahasa yang sesuai untuk kita gunakan saat berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, di dalam bahasa Korea, tingkatan bahasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada jondaemal, yang kedua ada bottongmal, dan yang terakhir ada banmal. Terus bedanya apa dong Kak dari ketiganya? Oke. Untuk yang tingkatan bahasa yang pertama, ini merupakan tingkatan bahasa yang paling tinggi, biasanya digunakan oleh seseorang yang status sosial, umur, atau jabatannya di bawah kita. Misalkan bawahan kepada atasan, murid kepada guru, dan biasanya tingkatan bahasa ini digunakan dalam situasi formal. Untuk tingkatan bahasa yang kedua, ini juga masih bisa dibilang cukup sopan ya, dan ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana bisa digunakan kepada orang yang kita hormati atau mungkin kepada orang yang baru kita kenal. Dan untuk tingkatan bahasa yang terakhir, hanya bisa kita gunakan kepada seseorang yang sudah benar-benar akrab dengan kita atau mungkin status sosialnya di bawah kita, misalkan bawahan atau adik kita. Oke? Terus, gimana dong cara kita mengetahui saat seseorang sedang berbicara dengan kita, dia sedang menggunakan tingkatan bahasa yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Oke, jadi di dalam suatu kalimat dalam bahasa Korea itu biasanya diikuti dengan akhiran saat seseorang sedang berbicara. Misalkan ya, saat seseorang berbicara menggunakan tingkatan bahasa pertama, itu biasanya diakhiri dengan biepnida. Saat seseorang menggunakan tingkatan bahasa yang kedua, biasanya diakhiri dengan yo atau rumus AOYO. Nanti di video berikutnya akan aku jelasin. Dan bila seseorang menggunakan tingkatan bahasa yang ketiga, biasanya menghapus kata yo di akhir kalimatnya. Misalkan ya, aku kasih contoh dari kata mokta atau makan. Nah, mokta di sini itu adalah kata dasar. Saat seseorang ingin menggunakan tingkatan bahasa yang pertama, maka kata mokta itu berubah menjadi moksemnita. Saat seseorang menggunakan tingkatan bahasa yang kedua, dia berubah menjadi mokoyo. Dan saat seseorang menggunakan tingkatan bahasa yang terakhir, maka tinggal menghapus kata yo, mogo. Oke? Misalkan ya, aku mau bikin kalimat Suga makan nasi. Oke. Jika aku menggunakan tingkatan bahasa pertama, maka dia menjadi Suga는 밥을 먹습니다. Saat aku menggunakan tingkatan bahasa kedua, dia berubah menjadi Suga는 밥을 먹어요. Saat aku mau menggunakan tingkatan bahasa yang ketiga, maka dia berubah menjadi Suga는 밥을 먹어. Oke, jadi kalian ingat di akhir dari kalimatnya. Oke? Jadi aku rasa cukup sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. 그럼 다음에 봐요. 안녕.